Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. Latar belakang dibentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara yaitu dimulai saat kedatangan Islam sejak abad ke-7. Sebagai tahap baru, pembentukan komunitas muslim yang terdiri dari pedagang. Kemudian pada abad ke-12 sampai abad ke-6, penyebaran Islam menghasilkan dampak berupa munculnya kerajaan bercorak Islam. Dengan masuknya Islam di Asia Tenggara juga berpengaruh terhadap politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satunya dampak terhadap politik yaitu dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Proses Islamisasi di kawasan Asia Tenggara membutuhkan peran dari kerajaan Islam. Berawal ketika raja setempat memeluk Islam, kemudian diikuti para pembesar istana, kaum bangsawan, hingga para rakyatnya. Kesultanan peran penting dalam pembentukan dan pengembangan institusi muslim seperti pendidikan dan hukum peradilan agama, tapi juga dalam peningkatan syiar dan dakwah Islam. Beberapa kerajaan yang dimaksud yaitu yang pertama Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka itu berdiri pada awal abad ke-15 Masehi. Pembentukan kesultanan ini ada kaitannya dengan perang saudara di Majapahit setelah Hayam Wuruk meninggal dunia. Malaka didirikan oleh para Miswara yang melarikan diri dari Tumasik atau Singapura yang saat ini bersama pengikutnya pada tahun 1402 Masehi. Pada tahun 1414 Masehi, Raja Muar yang bernama Parameswara dan beristrikan putri dari Pasai atas rujukannya masuk Islam dan merubah namanya menjadi Megat Iskandar Shah. Hal itu memberikan dorongan yang kuat dalam persebaran agama Islam di kalangan penduduk Malaka. Para pedagang yang datang dari negara di pantai laut selatan dan Tiongkok serta dari Indonesia menyaksikan agama Islam berkembang di Malaka. Kota pelabuhan Malaka menjadi kota dagang Islam di Asia Tenggara. Pada tahun 1424, Sultan Megat Iskandar Shah digantikan oleh putranya bernama Muhammad Shah atau Sri Maharaja. Pada masa putra Sri Maharaja Muhammad Shah tidak bertahan menghadapi tantangan golongan Tamil Islam di bawah pimpinan Tun Ali. Ia dibunuh oleh Raja Kasim dan hanya memerintah selama 2 tahun saja. Kasim berhasil menggulingkan pemerintah Sri Maharaja, kemudian ia ditabalkan sebagai Sultan Malaka dengan julukan Mufazzar Shah. Pada masa pemerintahannya, timbul orang-orang kuat di Malaka yang bernama Tun Perak. Tun Perak diangkat menjadi bendahara yang memegang politik pemerintahan dan Tun Perak membuat gemilang Kesultanan Malaka. Pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah, Tun Perak merencanakan penyerbuan ke Pahang untuk tujuan politik ekspansi yang sedang direncanakannya. Dengan penguasaan Pahang, Malaka dapat bergerak bebas ke utara. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Gayat Shah merupakan puncak kegemilangan. Penyatuan Malaya dilakukan oleh pengganti Tun Perak, yakni Tun Putih dan Tun Mutahir.
Tun Putih berhasil menundukkan Manjong, Beruas, dan Kelantan ke bawah kekuasaan Malaka. Sementara Tun Mutahir menundukkan Patani dan Kedah. Malaya dipersatukan di bawah pemerintahan Malaka, dan Selat Malaka sepenuhnya dikuasai oleh kota pelabuhan Malaka, serta negara-negara di pantai timur tunduk kepada Malaka. Negara-negara Dampak dari politik ekspansi ini berakibat persebaran agama Islam mazhab Syafi'i di sepanjang pantai timur Malaysia, sepanjang pantai timur Sumatera, sepanjang pantai timur Malaya, serta perdalaman semenanjung Melayu dan Kepulauan Lingga Riau. Raja-raja di pantai timur Sumatera yang telah tunduk kepada Malaka mendapat hadiah putri-putri dari Malaka yang sudah memeluk agama Islam. Pemberian tersebut bertujuan dalam rangka politik ekspansi keagamaan. Puncak kegemilangan telah tercapai pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Raya Shah. Kemudian masa kemundurannya berlangsung di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah pada tahun 1488 hingga 1528 Masehi. Runtuhannya terjadi pada tahun 1511 oleh serangan tentara Portugis. Selanjutnya yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh dan diperkirakan berdiri pada awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Raja pertama bernama Merah Silu. Ia memeluk agama Islam di kerajaan itu. Ia diislamkan oleh Syekh Ismail, kemudian merubah namanya menjadi Sultan Malik As-Solih, dan kerajaan tersebut menjadi kesultanan. Kemudian digantikan oleh putranya yaitu Sultan Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Kesultanan Samudra Pasai menjadi pusat kegiatan keagamaan yang utama di Kepulauan Nusantara dan sebagai kota dagang yang makmur. Pasai menarik perhatian para ulama dan cendekiawan dari negeri Arab dan Parsi untuk datang ke kota ini dengan tujuan menyebarkan agama dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta membuka lembaga pendidikan yang memungkinkan pengajaran Islam dan ilmu agama berkembang. Ilmu-ilmu yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam yaitu dasar-dasar ajaran Islam, hukum-hukum Islam, ilmu kalam atau teologi, ilmu tasawuf, ilmu tafsir dan hadis, dan berbagai ilmu pengetahuan lain yang penting bagi penyebaran agama Islam seperti ilmu hisab, mantik atau logika, nahu atau tata bahasa Arab, sejarah, astronomi, ilmu ketabiban, dan lain-lain. Selain itu, kesusastraan Arab dan Parsi turut pula diajarkan. Bahasa Melayu dan aksara Arab Melayu banyak digunakan oleh para penulis Muslim di Asia Tenggara. Hingga pada abad ke-19 menjadi bahasa pergaulan utama di bidang intelektual, perdagangan, dan administrasi. Dari segi geografis dan sosial ekonomi, Kesultanan Samudra Pasai menjadi penghubung antara pusat-pusat perdagangan yang terdapat di Kepulauan Indonesia, India, Cina, dan Arab. Demikian juga adanya mata uang yang disebut dirham. Sekitar tahun 1326 Masehi, digantikan oleh putranya bernama Sultan Mahmud Malik Az-Zahir dan memerintah tahun 1345 Masehi. Pada masanya ia dikunjungi oleh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta menceritakan bahwa Sultan di negeri Sumatera menyambutnya dengan penuh ramah dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit sekitar 345 Masehi, yang menyebabkan Sultan Pasai melarikan diri. Sultan Pasai bangkit kembali dan dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah sampai tahun 1405 Masehi. Menjelang masa-masa terakhir pemerintahan,
Terjadi beberapa pertikaian internal yang mengakibatkan perang saudara. Namun kerajaan Pasai sendiri akhirnya diruntuhkan oleh Portugis pada tahun 1521 dan pada tahun 1524 Pasai sudah menjadi bagian dari kerajaan Aceh. Selanjutnya yaitu Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada tanggal 20 Februari 1511 Masehi dan pemimpin pertama bernama Sultan Ali Muwayyad Shah. Sultan Ali Muwayyad Shah melakukan perluasan wilayah yang meliputi Pidi, Pasai, dan kemudian diperlebar ke Aceh Timur. Puncak keemasannya terjadi pada Sultan Iskandar Muda. Ini ia berhasil menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera. Pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, kesultanan ini membentang di sepanjang pantai timur dan barat Sumatera. Dari wilayah ini Islam menyebar ke Tanah Gayo dan Minangkabau. Setelah itu digantikan oleh Iskandar Sani yang bersikap liberal dan lembut serta berpengetahuan agama yang kuat. Pada masanya, ilmu pengetahuan tentang keislaman mengalami masa kejayaannya dengan munculnya beberapa tokoh ulama. Namun, kesultanan ini mulai mengalami penurunan dan kelemahan setelah semua penguasanya dari kalangan perempuan, yaitu Sultan Sayyatun Syah, Sekiyatuddin Syah, dan Nakiyatuddin Syah. Selanjutnya yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan penerusan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Setelah raja sebelumnya yaitu Raden Patah meninggal, putranya yang bernama Adipati Unus menggantikannya. Ketika masa pemerintahannya, dia mulai mengatur strategi untuk menyerang Malaka. Akan tetapi pada tahun 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Akibatnya, serangan yang ia lakukan mengalami kegagalan dan Patiunus kembali ke Demak pada tahun 1513 Masehi. Setelah itu, posisi Patiunus digantikan oleh Sultan Tronggono yang dilantik oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Pada masa ini, Demak mencapai puncak kejayaannya. Ia melakukan perluasan wilayah, membangun Masjid Demak, membangun peradaban Islam Jawa, sehingga menjadi pusat Islamisasi Jawa. Agama Islam tersebar luas bahkan sampai ke Kalimantan Selatan. Ketika ia melakukan penyerangan ke Belambangan, Sultan Trenggono meninggal, kemudian posisinya digantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Prawoto. Pada masa Sultan Prawoto banyak terjadi kerusuhan bahkan sampai ia terbunuh. Kemudian digantikan oleh Joko Tingkir yang berhasil membunuh Arya Panangsang. Kerajaan Islam Demak kemudian dipindahkan ke Pajang. Selanjutnya yaitu Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang dibangun oleh Joko Tingkir yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia memperluas wilayah kekuasaannya ke pedalaman ke arah timur sampai ke Madiun. Setelah itu, ia menaklukkan Blora pada tahun 1554 Masehi dan Kediri pada tahun 1577 Masehi. Ia mendapat pengakuan dari para raja di Jawa sebagai raja Islam. Pada masa pemerintahannya pula kesusastraan dan kesenian keratin sudah banyak dikenal mulai dari Demak, Jepara, dan disusul di pedalaman Jawa.
Posisi kerajaan diganti oleh Arya Pangiri, putra Sunan Prawoto. Sementara putra Sultan Hadiwijaya yaitu Pangeran Benowo diberi kekuasaan di Jepang. Namun Pangeran Benowo melakukan pemberontakan kepada Arya Pangiri dibantu oleh Senopati Mataram. Usahanya berhasil dan mendapat tanda terima kasih, namun ia meminta pusaka kerajaan Pajang untuk dipindahkan ke Mataram. Selanjutnya yaitu Kesultanan Mataram. Kesultanan ini dibentuk oleh Panembahan Senopati. Panembahan menduduki tahta kerajaan hingga tahun 1601 Masehi. Setelah meninggal dunia, ia digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang. Ia dijuluki Sultan Seda ing Krapyak karena ia meninggal saat berburu di hutan Krapyak. Kemudian digantikan oleh putra keempatnya, lalu kemudian digantikan oleh putra sulungnya yaitu Raden Rangsang. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, pertempuran antara kerajaan Mataram Islam dengan VOC mulai terjadi. Sultan Agung kemudian digantikan oleh putranya yaitu Amangkurat I pada tahun 1646 dan pada masanya terjadi perang saudara dengan Pangeran Ali yang mendapat dukungan dari para ulama. Kemudian Raden Kajoran meneruskan pemberontakan itu pada tahun 1677 dan 1678 Masehi. Serangan pemberontak seperti itulah yang meruntuhkan kerajaan Islam Mataram. Selanjutnya yaitu Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari kerajaan Daha yang awalnya beragama Hindu. Raja pertamanya yaitu Sultan Suryansyah sekaligus ia menjadikan agama Islam sebagai agama negara. Ia juga memberikan kedudukan terhormat kepada para ulama. Karena ulama memiliki peran penting dalam memperluas penyebaran Islam. Salah satu ulama yang melakukan penyebaran itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ia merupakan mufti besar di Kalimantan. Ketika Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai sultan, Kesultanan Banjar mengalami kemerosotan. Kemudian pada tahun 1859 hingga 1905 Masehi, terjadi peperangan melawan Belanda di bawah komando Pangeran Antasari, yang menyebabkan Belanda menghapuskan kesultanan ini pada tahun 1860 Masehi. Yaitu Kesultanan Kutai. Kesultanan ini awalnya merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Raja Mahkota sebagai Raja Kutai memeluk agama Islam. Pada masanya dibangunlah masjid-masjid sebagai bentuk Islamisasi. Ia berusaha menyebarkan Islam. Penyebaran dilakukan oleh seorang mubalik bernama Said Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Wars. Kesultanan Kutai mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Salehuddin pada tahun 1780 sampai 1850 Masehi, di mana hasil sumber daya alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu Kesultanan Cirebon. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati dan merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati mendapat penghormatan dari raja-raja di Jawa seperti Demak dan Pajang karena kedudukannya sebagai salah satu wali songo. Ia menyebarkan Islam di Jawa Barat seperti ke wilayah Galuh, Sunda Kelapa, Banten, dan sebaliknya. Sultan Gunung Jati meninggal usia pada tahun 1568. Jadi lantas Fathahillah naik tahta. Ia menduduki tahta kerajaan hanya sekitar 2 tahun
karena meninggal dunia. Penggantinya adalah Cicit Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Emas yang bergelar Panembahan Ratu I. Setelah memerintah sekitar 79 tahun, tahta kerajaan digantikan oleh Panembahan Girilayak. Selanjutnya yaitu Kesultanan Banten. Banten berdiri pada tahun 1526 Masehi. Sunan Gunung Jati merupakan sosok yang memiliki peran dalam pendirian kerajaan ini. Setelah Banten berhasil dikuasai, maka Sunan Gunung Jati menyerahkan Banten kepada putranya yaitu Maulana Hasanuddin. Ia membangun benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan yang akan menjadi pusat pemerintahan kerajaan Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, Banten aktif dalam penyebaran Islam sampai ke Lampung, Sunda Kelapa, dan Sumatera Selatan, termasuk menjalin hubungan politik dengan kerajaan Aceh. Setelah Hasanuddin wafat, Banten dipimpin oleh Maulana Yusuf. Di bawah kepemimpinannya, Banten berhasil menguasai kawasan yang masih dikuasai kerajaan Hindu Pajajaran. Kemudian, Maulana Yusuf digantikan oleh putra Maulana Muhammad, yang pada saat itu ia diangkat pada usia 9 tahun. Oleh karena itu, kerajaan Banten dipegang oleh Mangkubumi dan Tuan Kadi Besar. Maulana Muhammad mulai mengendalikan kerajaan pada usia 25 tahun. Pada masanya terjadi peperangan dengan kerajaan Palembang. Dalam peperangan tersebut, Maulana Muhammad meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Abdul Mufakir yang juga masih berusia balita. Banten dikendalikan oleh seorang wali Mangkubumi, Rana Manggala. Pada masa itu, Banten mencapai masa kejayaannya. Ia berhasil menjadikan Banten sebagai pelabuhan dagang yang dikunjungi banyak orang dari berbagai bangsa seperti Belanda, Inggris, dan Portugis. Setelah masa Rana Manggala, kerajaan Banten mulai surut. Banten bangkit kembali pada masa Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah dari tahun 1651 hingga 1682 Masehi. Pada masanya, ia mengadakan pembangunan seperti jalan, pelabuhan, pasar, dan masjid untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Banten. Pada masa itu pula, kehidupan Banten mulai merosot sejak adanya VOC. Perangan sering terjadi karena Sultan Ageng Tirtayasa ini anti terhadap penjajahan Belanda. Akibatnya, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Batavia. Ia meninggal dalam tahanan Belanda. Setelah itu Banten dipimpin oleh anaknya yang bernama Abdul Qahar atau Sultan Haji. Pada masanya kekuasaan Banten lebih banyak dikendalikan Belanda karena pemerintahan Sultan Haji tidak berkembang. Selanjutnya yaitu Kesultanan Ternate. Kesultanan ini kira-kira berdiri pada abad ke-13 Masehi. Raja pertama Kesultanan Ternate ini adalah Raja Gapi. Raja Gapi Baguna yang dikenal sebagai Raja Marhum. Kerajaan Ternate resmi menjadi Kesultanan Islam setelah Raja Marhum masuk Islam atas ajakan Maulana Hussein. Pada masa pemerintahannya, Raja Gapi memerintah dari tahun 1465 hingga 1486 Masehi. Kemudian digantikan oleh putranya yaitu Zainal Abidin Sultan Ternate. Pada tahun 1564, Ternate di bawah pemerintahan Sultan Kahirun terjadi perjanjian dengan Portugis yang menyatakan bahwa Ternate di bawah perlindungan Portugis. Ketika itu,
Portugis juga menjajah Malaka di bawah komando Gubernur de Mesquita. Ia memerintah dengan sewenang-wenang. Hal ini mengakibatkan peperangan yang terjadi pada tahun 1565 Masehi yang disebut Perang Sabil. Untuk mengakhiri peperangan tersebut, Portugis membuat perjanjian, tetapi ketika Sultan Khairun hendak menandatangani perjanjian tersebut, ia dibunuh. Setelah itu, ia digantikan oleh Sultan Babullah. Ia melanjutkan perlawanan dengan Portugis dan akhirnya Ternate memenangkan peperangan tersebut. Ternate berhasil mengusir Portugis pada tanggal 28 Desember 1577. Sultan Babullah wafat dan dilanjutkan oleh putranya yaitu Sayyidin Barakat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.